Halo adik-adik yang di rumah, shalom. Shalom. Luar biasa, ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Tepuk tangan. Selamat siang adik-adik, masih dalam pokok bahasan yang sama, tubuhku luar biasa. Nah, pertemuan kemarin kita belajar tentang bagaimana menggunakan tangan untuk melempar. Kali ini kita belajar tentang menggunakan tangan untuk menangkap. Sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di siang hari ini kami akan mendengar cerita dari kakak pengasuh. Kami mohon Tuhan Yesus mau curahkan Roh Kudus-Mu. Meskipun kami masih kecil, kami dimampukan untuk bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Amin. Adik-adik semua, ada yang masih ingat tidak? Video sebelumnya menjelaskan tentang apa? Bagaimana menggunakan tangan untuk luar biasa. Menggunakan tangan untuk melempar. Tuhan menciptakan tangan kita selain untuk melempar, tangan juga dapat digunakan untuk menangkap sesuatu. Bisa menangkap burung, menangkap barang yang jatuh, juga menangkap bola. Untuk dapat menangkap bola, kedua tangan adik-adik harus diletakkan di depan sehingga bola dengan mudah dapat ditangkap. Dengan menangkap bola, maka bola tidak dapat jatuh ke bawah. Video berikut menjelaskan murid-murid Tuhan Yesus juga menggunakan tangan mereka untuk menangkap ikan di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Adik-adik semua yang ada di rumah, video singkat tadi yang sudah kita nonton bersama itu bercerita tentang
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah adik-adik, murid-murid juga menggunakan tangan mereka untuk menangkap ikan. Setelah semalaman mereka tidak memperoleh ikan, tapi ketika pagi hari Tuhan Yesus datang dan menyuruh mereka menebarkan jala, ternyata mereka dapat menangkap ikan yang sangat banyak. Tuhan memberikan tangan yang kuat bagi mereka supaya mereka dapat menangkap ikan. Nah, siapa yang menangkap ikan? Benar sekali, murid-murid Tuhan Yesus. Kita selalu diingatkan untuk rajin mencuci tangan. Kenapa harus rajin mencuci tangan ya? Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Nah adik-adik, itu alasan kenapa adik-adik, orang tua, juga kakak pengasuh harus selalu rajin mencuci tangan. Siapa di sini yang rajin mencuci tangan? Luar biasa. Kalau adik-adik belum bisa mencuci tangan sendiri, adik-adik bisa minta bantuan orang tua di rumah. Sekian materi dari kakak pengasuh di hari ini. Jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Kita harus selalu bersyukur bahwa Tuhan telah menciptakan tangan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tangan yang Engkau ciptakan. Amin. Terima kasih adik-adik, terima kasih mama, papa, oma, opa, om, tante, atau kakak yang menemani adik-adik menonton materi ini. Semoga adik-adik bisa memahami materi hari ini dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Shalom.